Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. King Sui tiba-tiba teringat pada patung dewa yang berada di dalam goa tempat dia memperoleh pedang biduk terakhir kali. Dia merasa perlu untuk kembali ke sana sekali lagi sebelum menuju ke klan Yan. King Sui tidak keluar dari gerbang. Dia melompat ke punggung burung api, dan dengan jeritan nyaring, burung api terbang menjauh. Kecepatan burung api telah lama berubah dari sebelumnya. Sekarang, dia mampu terbang ke langit dengan satu kepakan sayapnya. King Sui membawa burung api langsung ke gua tersebut. Burung api adalah binatang surga dan bumi yang bermutasi. Selain itu, dia berevolusi menjadi binatang buas dengan mahkota Phoenix. Kecepatannya juga meningkat pesat. King Sui berdiri kokoh di atas punggung burung api. Dia bisa merasakan angin kencang menerpa wajahnya seperti pisau tajam. Mereka melewati pegunungan dan sungai di bawah dalam sekejap. Dia tidak bergeming bahkan ketika angin kencang menusuknya seperti pisau. Orang normal akan diiris-iris menjadi beberapa bagian. Kecepatan burung api hampir mencapai kecepatan suara. Burung api itu berhasil melakukan perjalanan ke separuh negara dalam waktu setengah hari. King Sui merasa cukup puas dengan kecepatan dan daya tahan burung api tersebut. Ketika dia melihat pintu masuk gua dari atas punggung burung api, dia merasa bersemangat. Sebelum King Sui memerintahkan burung api mendarat di batu biru di depan gua, burung api mengeluarkan teriakan yang menusuk. Burung api akan mengeluarkan teriakan seperti itu ketika merasakan bahaya. King Sui panik sejenak. Burung api adalah binatang iblis kelas Martial King dan juga monster level champion. Kekuatan macam apa yang mungkin bisa membuat burung api mengeluarkan teriakan yang mengkhawatirkan? King Sui mengaktifkan indera spiritualnya dan memperluas ke daerah sekitarnya. Pada saat yang sama, dia menyuruh burung api melayang di udara. Perasaan spiritual King Sui dengan cepat meluas ke dalam gua. Di dalam indera spiritualnya, ada sosok raksasa. King Sui merasa menggigil di punggungnya ketika dia melihat sosok kekar itu sekitar 3 meter. Ini karena sosok itu tampak seperti manusia. Manusia setinggi 3 meter. King Sui dapat merasakan bahwa nyala api kehidupannya sangat kuat. Tidak heran burung api begitu terkejut. King Sui tidak bisa mengatakan kekuatan pasti dari sosok itu, tapi dia tahu bahwa sosok ini jauh lebih kuat dari dirinya. Mengapa ada raksasa di sini? King Sui merasakan sosok itu bergerak melalui indera spiritualnya. Dia merasa tidak nyaman dengan gerakannya, karena dia merasa sosok itu tidak berbeda dengan manusia. Satu-satunya perbedaan adalah lengan panjang yang melampaui lutut. King Sui melihat ke pintu masuk, karena dia tahu bahwa sosok itu akan keluar. Ketika King Sui melihat sosok raksasa itu, dia terkejut. Kera raksasa. Kera raksasa itu tingginya 3 meter. Lengan dan kakinya sangat besar. Satu-satunya hal yang menarik secara visual adalah mantel bulu putih salju di tubuhnya. Selain itu, mantel putih salju tidak memiliki rambut yang tersesat dan tetap murni. Ada juga ki spiritual samar yang memancar dari seluruh tubuh. Itu adalah binatang dari surga dan bumi yang bermutasi. Kera perak. King Sui telah lupa di mana dia mendengar nama ini, jadi ketika dia melihatnya sekarang, namanya muncul di benaknya. Jika dia tidak berpikir itu terlalu tinggi dan sangat besar, King Sui akan salah mengira itu sebagai manusia. Bahkan jika tingginya 3 meter, King Sui awalnya mengira itu adalah manusia raksasa. Tinggi 3 meter, lebar sekitar 2 meter, berat paling tidak lebih dari 2000 pound. Kedua lengan besar itu menjulur hingga ke lutut. King Sui mengamati kepala besar kera perak itu dan mata coklat besarnya. Monster tersebut memiliki kecerdasan yang tak terlukiskan seperti mengalami perubahan besar dalam hidupnya. King Sui merasa bahwa kera perak ini sangat cerdas. King Sui juga bisa merasakan kekuatan luar biasa yang berasal dari monster kera perak tersebut.
Dia mengalihkan pandangannya pada lengannya yang besar dan panjang, lalu dia berpikir tentang tinju penghubung kembali yang telah dia pelajari sebelumnya. King Sui tahu apa yang dia pelajari adalah pembesaran lengan kera putih, tapi teknik seperti apa yang diandalkan oleh monster kera perak ini. Ketika bertemu dengan tatapan King Sui, dia tidak merasa kesal atau menyembunyikan niat membunuh. Ini membuat King Sui merasa tidak yakin. Dia ragu-ragu. Tujuan datang ke sini adalah untuk memasuki Gua Dewa Abadi, tapi sekarang dia harus mengalahkan kera raksasa ini jika dia ingin memasukinya. Namun, bisakah dia melakukannya? Ketika King Sui datang ke sini terakhir kali, dia tidak melihat kera perak ini. Tapi sudah sekitar 4 tahun. Dia tidak tahu apa yang mungkin dilakukan monster ini di sini. King Sui memerintahkan burung api agar dia terbang di atas batu biru. Setelah itu, dia melompat ke batu biru dari punggung burung api. King Sui mendarat di tengah batu. Boom! Monster kera perak, di sisi lain, berdiri tepat di samping pintu masuk gua. Ketika King Sui mendarat di batu biru, monster itu dengan tenang melihat ke arahnya. Dampak pendaratannya terasa seperti meteor menghantam tanah secara instan. King Sui tidak punya pilihan selain langsung terlibat dengan kera spiritual berambut perak saat dia mendarat di atas batu. Pukulan tunggal Tai Chi, teriak King Sui langsung menyerang. Wush! Groar! Monster itu mengamuk dan langsung melompat dan mengirimkan serangannya juga. Wush! Monster kera perak mencapai tepi bawah batu itu. Bahkan dalam kecepatan lambat ketika King Sui mendarat, lengannya yang besar terlempar ke arah King Sui seperti cambuk lengan yang terlempar bertemu dengan pukulan tunggal Tai Chi King Sui, dan menciptakan suara ledakan. Duar! Getaran dari benturan keras bergetar dan hancur bebatuan biru di sekitar daerah itu, terutama batu biru di bawah King Sui, yang retak sedikit demi sedikit. Untung saja batu biru ini tidak bersandar di dinding tapi kokoh di tanah. Jika tidak, seluruh batu akan pecah menjadi fragmen. King Sui tidak menahan dan menggunakan semua energinya. King Sui mundur selangkah. Namun, kera perak tidak bergeming sedikit pun. Saat itu, King Sui bisa merasakan kekuatan lengan monster itu, yang memendam inti dari pukulan super. Monster kera perak jelas-jelas marah. Kaki belakangnya yang besar menginjak tanah, tubuhnya yang besar menjadi gesit. Wush wush. Kera itu melemparkan kedua lengannya ke arah King Sui, seperti dua tinju besar yang dilemparkan ke arahnya. Ekspresi King Sui berubah. Dia mundur selangkah dan membanting kedua tinjunya. Tinju tunggal Tai Chi, teriak King Sui, dia mencoba menggunakan Tai Chi single whip lagi. Wush wush. Duar-duar. King Sui mundur 2 langkah lagi. Dia terkejut karena dia menemukan Tai Chi Fist-nya mampu menunjukkan kekuatan yang lebih hebat dari biasanya. Dia berpikir bahwa itu tidak sesederhana mundur 2 langkah seandainya bukan karena kekuatan tekniknya. Dia pasti akan didorong mundur berkali-kali lebih jauh dari kekuatan kera perak itu. Dia tidak punya pilihan selain menanamkan teknik konsentrasi Qi dari tinju penghubung punggung ke tinju Tai Chi-nya ke pukulan tunggal Tai Chi. Wush! Duar-duar-duar. Pukulan yang luar biasa ini hanya mampu mendorong monster itu ke depan dengan beberapa langkah. Sungguh tubuh yang kuat, gumam King Sui. King Sui berspekulasi bahwa monster kera perak ini berada di level 10 Martial King. Dia juga tahu bahwa itu belum mencapai puncak Martial King karena King Sui masih bisa menahan kekuatannya saat ini. Yang terpenting, kera perak hanya menggunakan kekuatan tubuh fisiknya. King Sui juga cukup ahli dalam aspek ini. Selama 2 jam berikutnya, King Sui bertarung dengan monster kera perak itu tanpa henti. Langit menjadi gelap ketika siluet bulan naik dari sisi barat. King Sui tersentak ketika dia melihat bulan terbit sepenuhnya. King Sui merasa seperti berada di bahaya yang sangat besar. Dia merasa sedikit gugup, seperti ada sesuatu yang salah. Raungan monster kera perak yang keras terdengar sangat menakutkan. King Sui dengan cepat mundur. Dia melihat monster kera perak menghadap ke arah barat dari langit malam dan melolong dengan intens ke arah bulan yang cerah. Groar! Dalam sekejap,
Tubuh besar setinggi 3 meter itu tumbuh sekitar 4 meter. Tubuhnya sudah tinggi dan besar, tapi sekarang menjadi lebih besar dan lebih kuat dari sebelumnya. Bulu perak seketika bersinar dengan cahaya terang yang redup. King Sui bisa merasakan ki spiritual dari kera perak semakin kuat. Kedua matanya menjadi lebih cerah juga. Jauh di dalam hatinya, King Sui merasa ketakutan yang luar biasa. King Sui merasa bahwa aliran ki spiritual dari monster kera perak meningkat sangat pesat. Jadi ini adalah faktor menakutkan dari monster kera perak. King Sui tidak berani menunda. Dia segera memasuki alam Valet Jade Immortal dan mengenakan baju besi tempurnya, dan mengambil pedang biduknya. Setelah itu dia keluar. King Sui memperhatikan bahwa kera perak masih melolong ke bulan di langit barat. Pada saat itu, kera perak tersebut telah mencapai ketinggian yang mengerikan lebih dari 5 meter. Cahaya perak mengedarkan tubuhnya, dan kehadiran kuat yang dipancarkannya menyebabkan King Sui mempertimbangkan untuk segera melarikan diri. Ini karena King Sui dapat merasakan bahwa kekuatan monster kera perak telah meningkat lebih dari 1 kali lipat. Dia entah bagaimana bisa menangkal serangan sebelumnya. Namun, sekarang terlalu sulit untuk menangkis serangan tersebut. Jika dia terkena pukulan fatal, dia akan mati dengan 1000 penyesalan. Pada titik ini, kera perak menghentikan lolongan panjangnya. Dengan tubuh tinggi besarnya, monster itu menundukkan kepalanya untuk melihat King Sui. Ketika dia melihat pedang biduk yang dipegang King Sui, dia melakukan sesuatu yang mengejutkan King Sui. Monster kera perak raksasa bersujud di depan King Sui. Dia memandang pedang biduk di tangan King Sui dengan mata yang tidak berkedip. Mata yang menyimpan rasa takut dan hormat. King Sui melihat pedang biduk miliknya sendiri dengan kebingungan. Dia berpikir sejenak dan teringat patung dewa yang memancarkan tekanan yang sangat luar biasa itu. Dia telah mengambil pedang biduknya tepat di bawah patung dewa tersebut. Pedang itu bahkan mungkin menjadi salah satu senjata yang digunakan dewa sebelumnya ketika dia masih hidup. Mungkinkah ini karena pedang biduknya? King Sui tetap bingung dengan banyak pertanyaan yang belum terjawab saat dia melihat mata ketakutan dari monster perak itu. Yang lebih membuatnya bingung adalah rasa hormatnya. King Sui bahkan tidak bisa membayangkan bahwa monster ini dapat memiliki ekspresi seperti itu. King Sui perlahan mendekati kera perak tersebut. Dia berani melakukan hal itu karena dia tidak merasakan ancaman apapun dari mata kera perak itu. King Sui mengangkat tangannya untuk membelai bulu lembutnya. Monster kera perak bahkan tidak bergerak. Dia membiarkan King Sui membelai kepalanya yang besar dengan cara yang dia suka. "Apakah kamu takut dengan pedang ini?" King Sui bertanya dengan lembut. Tetapi yang mengejutkannya adalah bahwa monster raksasa itu benar-benar dengan lembut menganggukkan kepalanya. Anggukan itu benar-benar membuat King Sui tercengang. Di dalam dunia 9 benua, binatang iblis adalah makhluk yang sangat cerdas. Tetapi dalam hal komunikasi, hanya mereka yang berasal dari klan penjinak binatang, seperti Luan-Luan, yang dapat langsung berkomunikasi dengan binatang iblis karena mereka memiliki hati mistik 7 apertur. Ye Jiange juga bisa berkomunikasi dengan binatang buas, tapi kemampuannya tidak sekuat Luan-Luan karena kebanyakan binatang iblis, baik kuat atau lemah, tidak akan menyerang gadis kecil itu. Ini adalah salah satu manfaat dari 7 hati mistik. "Kamu bisa mengerti ucapanku?" King Sui bertanya. Jenis kera adalah primata, apalagi kera perak ini, mungkin sudah hidup bertahun-tahun. Kera perak menganggukkan kepalanya sekali lagi. "Mungkinkah kamu hanya bisa menganggukkan kepala?" King Sui masih ragu. "Apakah kamu dapat berbicara?" King Sui menyadari bahwa dia mengajukan pertanyaan yang sangat bodoh. Jika dia bisa berbicara, dia mungkin tidak akan hanya menganggukkan kepalanya. Tapi King Sui hanya menanyakan pertanyaan ini untuk melihat apakah kera perak itu benar-benar dapat memahami ucapan manusia. Kera perak menggelengkan kepalanya. King Sui sekarang bisa percaya bahwa kera perak benar-benar mengerti apa yang dia katakan. Ini membuatnya sangat jelas bahwa jenis kera jelas merupakan salah satu spesies paling cerdas di antara binatang iblis. "Sejak kapan kamu berada di sini?"
King Sui bertanya dengan senyum lembut. Lalu, bisakah aku masuk ke dalam goa? King Sui mengajukan banyak pertanyaan secara berurutan tetapi hanya memperoleh sedikit jawaban. Dia hanya tahu bahwa itu telah tinggal di sini selama sekitar 1000 tahun, dan dia keluar berburu sebelumnya ketika King Sui datang bersama gadis kecil. Dia tidak menyangka akan membutuhkan waktu setengah tahun untuk memburu mangsanya. Dan selama waktu ini, King Sui dan Luan Luan telah mengambil alih ruang dan telah memperoleh pedang biduk yang kuat. King Sui juga dapat mengatakan bahwa kera perak tumbuh di sini dan memiliki hubungan khusus dengan patung dewa itu. Itu seperti ayah dan ibunya. Dan yang lebih penting lagi, dalam waktu yang sangat lama, tidak ada yang bisa mengambil pedang itu. Jadi ketika melihat King Sui memegang pedang itu merasakan keakraban yang luar biasa. Siapapun yang memiliki sedikit hubungan dengan dewa dianggap sebagai keluarga dari kera perak tersebut. Ini adalah jawaban yang didapat King Sui. Sekarang, sekali lagi King Sui memasuki goa tempat patung dewa itu berdiri. Begitu dia melangkah ke dalam aula, dia merasakan tekanan sombong yang dapat dikenali, namun itu tidak terasa berat seperti sebelumnya. King Sui sadar bahwa itu karena kekuatan dan kemampuannya meningkat pesat. Melihat patung dewa yang menjulang tinggi, King Sui merasakan resonansi. Bagaimanapun, dari sinilah dia mendapatkan pedang biduknya. King Sui perlahan menuju ke patung itu saat tekanan di sekitarnya meningkat. Kali ini, dia bisa berjalan lebih jauh. Sebelumnya, dia hanya bisa mengatur 10 langkah. Kali ini, dia sudah mengambil 20 langkah dan merasa bahwa dia masih memiliki kekuatan untuk melanjutkan. Terobosannya di tingkat alam lapisan surgawi kelima telah membuatnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu, konsumsi inti penyu mistik emas murni telah meningkatkan kekerasan dan daya tahan tulang, pembuluh darahnya, sebanyak 3 kali lipat. Jelas ada perbedaan dunia antara kekuatannya saat ini dan apa yang dia miliki sebelumnya. King Sui sudah bisa merasakan tekanan yang diberikan pada darah, saluran meridian, kerangka, dantian, otot, dan organ dalamnya. Dan tekanan itu semakin tinggi. King Sui mengatupkan giginya dan menyalurkan ki teknik penguatan kuno ke puncaknya dengan keras, dan melangkahkan kakinya ke depan secara bertahap. Penguatan dalam tubuhnya mengalir bertahap ke saluran meridian, otot, organ dalam, dan dantian. Dibandingkan dengan latihan tekanan sebelumnya, ini jauh lebih intens. Awalnya, peningkatan pertahanan 3 kali lipat yang tidak masuk akal bukanlah kondisi yang sangat stabil dan membutuhkan waktu yang lama untuk menyempurnakannya. Ini adalah salah satu kekurangan dari mengkonsumsi pelet obat. Ini adalah salah satu alasan terpenting mengapa King Sui memutuskan untuk datang ke Gua Dewa. Dia ingin menggunakan tekanan di sekitarnya untuk memperbaiki dan menstabilkan peningkatan 3 kali lipat dalam pertahanannya, dan meningkatkan daya tahannya secara keseluruhan pada saat yang sama. King Sui secara bertahap dapat merasakan perubahan yang menakjubkan pada tulangnya, saluran meridian maju menuju kesempurnaan. Kemajuan tubuh menuju kesempurnaan, berarti saluran meridian tubuh, dantian, tulang, mencapai tingkat sinkronisasi puncak sehingga mencapai keseimbangan. Jika dantian King Sui terlalu kuat ketika kedua lengan dan kakinya terlalu lemah, itu mirip dengan kelaparan di depan gunung emas. Kurangnya keseimbangan dan harmoni berarti bahwa sekali dia menggunakan kekuatan eksplosif, kedua lengan dan kakinya akan menjadi cacat. Ini karena tulang dan saluran meridiannya tidak mampu menahan kekuatan. 37. 38. Retak. Suara retakan dan perbaikan patah tulang kecil di tulangnya tidak menyenangkan, tetapi itu merdu untuk King Sui karena itu berarti kemampuan tubuhnya telah tumbuh lagi. 39. King Sui tidak berhenti dan mengangkat kaki kirinya lagi. Itu tergantung di udara. Dahi King Sui sudah ditutupi dengan butiran keringat, namun dia tidak dapat melakukan langkah ke-40 ini. King Sui bisa merasakan bahwa dia telah mencapai batas dalam hal daya tahan tulang di tubuhnya. Sebuah kesalahan kecil akan menyebabkan semua tulang di tubuhnya patah, semua organ internalnya hancur dan segera kematiannya,
dia menggunakan tangan kirinya dan mengeluarkan 3 jarum emasnya, titik pertemuan Zin, Taixi dan Yangji. Dia memasukkan 3 jarum masing-masing pada satu titik. Dai. King Sui berteriak. Langkah ke-40. Kaki kiri King Sui mendarat dengan keras di tanah. Pada saat itu, King Sui merasakan aliran Qi mengalir dari bagian bawah kakinya ke titik akupuntur Bai Hui di ujung kepalanya. Saat King Sui merasa segar, dia juga merasa bahwa tubuhnya telah menjadi lembut. Itu sukses. King Sui perlahan mundur dari aula. Jarak antara dirinya dan patung telah dibelah 2. Dia sudah berhasil melintasi setengah jarak. Apakah kamu ingin meninggalkan tempat ini bersamaku? King Sui bertanya pada kera perak sebelum dia pergi. Kera perak itu ragu-ragu sejenak dan menggelengkan kepalanya. Setelah mendapatkan jawabannya, King Sui meninggalkan tempat itu. Dia melakukan perjalanan kembali ke kota 100 Miles semalaman mengendarai burung apinya setelah memberinya pil daya tahan. Ketika King Sui kembali ke klan King, hari sudah fajar. King Sui menyuruh burung apinya kembali ke dalam alam Valet Jade Immortal sehingga bisa beristirahat, karena mereka telah melakukan perjalanan yang cukup jauh. King Sui sangat senang. Melalui ini, dia bisa memastikan bahwa burung api miliknya memang kuat terutama dalam hal terbang. Saudara King Sui, biarkan aku pergi bersamamu. King Yu menatap King Sui sekali lagi. King Sui tidak tahu harus berkata apa pada tatapan itu. King Sui, kenapa kamu tidak membawanya saja? King Luo menyarankan saat itu. Karena kakeknya sudah berbicara, apalagi yang bisa dikatakan King Sui. Dia menganggukkan kepalanya dengan senyum paksa sementara King Yu bersorak dengan antusias. Saudara Sui, seru King Bei protes ingin ikut serta. Dengarkan aku, tetap di rumah dan asah keterampilanmu. Aku akan membawamu keluar lain kali, ucap King Sui dengan lembut menasihati. King Bei dengan cemberut menganggukkan kepalanya dengan patuh. Kakek, paman kedua, ibu, ayo pergi, ucap King Sui berkata dengan lembut, mengalihkan pandangan dari pemandangan. Saat itu, 2 orang berjalan ke kediaman klan King, Yu Donghao dan Yu He. Ketika dia melihat ekspresi kompleks di wajah Yu He, semua perasaannya terbangun dalam sekejap. Tuan Yu, kakak Yu, ucap King Sui tersenyum, menyapa mereka berdua. Aku tahu kalian akan segera melakukan perjalanan, jadi aku membawa Yu He untuk melihatmu pergi. Yu Donghao tertawa dengan sepenuh hati. Namun, Yu He hanya menatap King Sui dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Yu He, bukankah kamu memiliki sesuatu yang ingin kamu katakan kepada King Sui? Ucap Yu Donghao tersenyum saat menatap Yu He. Yu He melirik si King Zuang yang berdiri di samping King Sui, lalu mengalihkan perhatiannya ke arahnya dan tersenyum. King Sui, jaga dirimu baik-baik, ucap Yu He tersenyum. Terima kasih kakak Yu, ucap King Sui balas tersenyum. Saat dia mengucapkan terima kasih, King Sui merasakan jarak di antara mereka semakin bertambah. Setelah menerima balasan dari King Sui, Yu He tersenyum dan kemudian menghadap Yu Donghao dan berkata, kakek, ayo pergi. Baiklah, baiklah. Saudara King Luo, kami pergi dulu, ucap Yu Donghao berkata pada King Luo, lalu melihat ke arah King He. King Yi hanya menganggukkan kepalanya sebagai tanda pengakuan. King Luo dan yang lainnya melihat Yu Donghao keluar. Tapi sebelum dia bisa menginjak punggung burung api, teriakan burung lain melengking terdengar. Burung besar dengan sayap emas terbang ke arah mereka dalam sekejap. Setelah melihat burung bersayap emas, King Sui tahu bahwa Chang Hai Mingyue dan Huoyun Liu Li telah tiba. Dia juga tahu bahwa kali ini mereka akan bergabung dengan mereka dalam perjalanan mereka ke klan Yan. Dia tidak bisa menahan perasaan bersalah, karena dia memberitahu mereka bahwa dia hanya akan pergi ke kota Yan hanya dengan ibunya saja. Bibi, kami seharusnya tiba pagi ini seperti yang diminta oleh King Sui. Maaf terlambat, ucap Huoyun Liu Li melompat turun dari atas punggung burung bersayap emas, dan dengan hangat memeluk lengan King Yi saat dia tersenyum manis. Sikapnya yang cakep kurang menawan dari biasanya, tapi tetap anggun. Dia tampak sedikit lebih manis juga. Kamu tidak terlambat.
King Sui bahkan tidak memberitahu Bibi bahwa kamu akan datang. Bibi bertanya-tanya mengapa King Sui dari tadi membuang-buang waktu. Bibi mengerti sekarang, putra Bibi menunggu kalian berdua datang rupanya, ucap King Yi tertawa pelan. King Sui menggaruk kepalanya. Menatap senyumnya yang menawan, dia bertanya-tanya apakah dia benar-benar meminta Huoyun Liuli untuk ikut. Dan apa itu semua tentang membuang-buang waktu yang dikatakan ibu? Gumam King Sui dalam hatinya. Bibi, King Suang, ayo kita naik burung ini bersama, ucap Huoyun Liuli memberikan senyuman manis saat dia mengundang mereka naik ke punggung burung bersayap emas. Keanggunannya membuat King Yi tersenyum saat dia menganggukkan kepalanya. King Sui tahu dari ekspresi ibunya bahwa dia sangat menyayangi Huoyun Liuli. Burung api dan burung bersayap emas keduanya binatang besar, jadi tidak ada masalah membiarkan beberapa orang naik di punggung mereka. Paman, Bibi, kami akan pergi sekarang, ucap King Sui mengucapkan selamat tinggal pada King Jiang dan yang lainnya. King Sui, hati-hati, aku percaya padamu, jadi kembalilah secepat mungkin, ucap King Jiang, King Hu, King Hai, mereka semua memandang King Sui dengan mata berkaca-kaca. King Luo dan paman ketiga, anggota klan King lainnya melompat ke atas burung bersayap emas. Tiga yang tersisa kemudian melompat ke atas punggung burung api, kedua binatang itu dengan cepat melesat ke langit dan menghilang di cakrawala. Di tempat lain, Yu He, jika kamu ingin menangis, menangislah. Jangan menahannya, ucap Yu Donghao memandang Yu He di sampingnya. Dia menatap langit dengan ekspresi bingung, kesepiannya tampak jelas, dia masih tersenyum bahkan ketika dia meninggalkan klan King Residence. Yu Donghao mengenal baik cucunya. Dia tahu dia menahan rasa sakitnya dengan sekuat tenaga. Aku berkata pada diriku sendiri untuk tidak memikirkannya lagi. Aku sudah tahu aku tidak cocok dengannya, jadi aku terus mengatakan pada diri sendiri untuk tidak mengharapkan sesuatu yang lebih. Tapi ini sangat sulit kakek. Apa yang harus aku lakukan? Ucap Yu He memohon dengan lemah kepada Yu Donghao, mencoba menahan air matanya saat dia melihat ke arah kakeknya. Itu cinta, konyol. Kamu telah jatuh cinta padanya. Cinta adalah hal yang egois, ucap Yu Donghao menatap pahit pada cucunya yang cantik. Cinta seharusnya pahit, tapi apa yang dirasakan cucunya jauh lebih pahit daripada manis. Di tempat lain, di udara. King Sui, apa yang kamu rencanakan saat kita mencapai klan Yan? King Luo bertanya sambil tersenyum ketika mereka duduk di punggung burung api. Leher King Luo pernah diancam klan Yan dengan pedang. Sebagai seorang pejuang bela diri, itu dianggap penghinaan. Dia tidak akan pernah menyerah bahkan jika itu berarti kematian karena ketekunan adalah keadaan pikiran seorang pejuang bela diri yang sejati, tetapi untuk putrinya, dia akan bertahan. Karena jika tidak, klan King tidak akan ada lagi. Dia akan melakukan yang terbaik untuk bertahan, demi putrinya dan klan King. Dia masih menghargai harapan bahwa suatu hari dia akan mencapai Xiantian, tetapi karena dia harus menanggungnya demi keluarganya, dia tahu betapa tidak mungkin hal seperti itu akan terjadi. Kakek, biarkan aku sendiri yang melakukannya. Aku akan masuk atas nama klan King dan ibuku, ucap King Sui lembut. King Sui, mereka adalah keluarga ayahmu. Apakah kamu pikir kamu bisa melakukannya? Ucap King Luo bertanya dengan acuh tak acuh. Meskipun dia mengatakannya dengan santai, King Sui tahu kakeknya masih khawatir tentang masalah yang ada. Kakek, aku adalah bagian dari klan King. Nama keluargaku King. Aku tidak memiliki hubungan dengan klan Yan sama sekali. Dan aku akan membuat mereka membayar untuk ibu dan kakekku, ucap King Sui dengan dingin, nadanya jelas dan bergema. King Luo terbakar dengan kebenaran. Dia sangat bangga memiliki cucu seperti dia. Lalu apa yang akan kamu lakukan terhadap orang itu? Biar bagaimanapun, dia adalah ayahmu, kamu adalah darah dagingnya, ucap King Luo. Orang itu sudah mati, bahkan sebelum aku mendapat kesempatan untuk mempertanyakan tindakan masa lalunya. Jadi, tidak ada orang lain yang bisa mengikatku, ucap King Sui. King Luo terkejut sesaat ketika dia mendengar berita kematiannya.
Dia tidak mengira dia akan mati secepat ini. Tapi sekarang, yang paling membuatnya khawatir adalah apakah King Sui akan mencoba membunuh seluruh klan Yan, karena kematian ayahnya, karena tidak ada lagi yang menghalangi jalannya selain kakak perempuannya. King Sui, apakah kamu berpikir untuk memusnahkan seluruh klan Yan? Ucap King Luo bertanya, perasaannya tentang hal ini sangat kompleks. Dia tidak ingin melihat situasi seperti ini terungkap karena tidak peduli apa, King Sui masih terhubung dengan klan Yan dengan darah. King Sui memikirkan kematian ayahnya. Ibunya tidak punya orang lain untuk dilewatkan. Terlebih lagi, orang yang paling mereka sayangi terpaksa turun ke jalan besar untuk menjual daun teh. Semakin dia memikirkannya, semakin dia tidak bisa menahan amarahnya. Kebencian yang membara membuat King Sui berpikir untuk membuat seluruh klan Yan berantakan. Mungkin, sudah 20 tahun ibu menderita kakek. Sudah terlalu lama, kakek tahu sampai saat itu. Dan kakek, aku berkata bahwa aku akan memberimu hadiah unik di akhir tahun, ucap King Sui tersenyum. Namun, senyumnya memungkiri niat membunuh yang intens. King Sui, mereka masih. Sudahlah kakek. Dia sudah mati. Ini berarti dia tidak ada hubungannya lagi dengan mereka. Apakah ibumu tahu dia meninggal? King Sui tersenyum saat dia menyela King Luo. King Luo tertegun. Dia mengerti apa yang dimaksud King Sui dengan kalimat terakhirnya. Dia mendesah. Kakek, aku tidak bisa memaksa diriku untuk memberitahu ibu. Apa kakek tahu apa yang sedang dilakukan King Qing sekarang? King Luo terkejut sekali lagi ketika King Sui menyebutkan King Qing. Dia memandang King Sui dengan bingung. Dulu, klan Yan mengusirnya, namun dia tidak pernah mendapatkan kebebasannya. Setiap hari dia harus menjual daun teh di jalanan di kota Yan. Satu-satunya alasan dia berhasil bertahan selama ini adalah karena dia yakin ibunya akan membawanya pergi dari sana suatu hari nanti. King Sui terdiam ketika dia memikirkan sosoknya dan betapa terpencilnya dia. Tangan King Luo gemetar setelah mendengar kata-kata King Sui. Kecepatan penerbangan mereka beberapa kali lebih lambat dibandingkan dengan ketika King Sui mengendarai burung api saat ke Gua Dewa Abadi kemarin. Bahkan dengan kecepatan yang lebih lambat dari burung bersayap emas, itu tidak diizinkan untuk terbang secara maksimal karena bagaimanapun juga, King Yi, King Luo dan King Yu bukanlah pejuang bela diri Xiantian, dan dengan demikian tidak dapat menahan serangan angin yang menakutkan seperti itu. King Sui memeriksa pegunungan di bawah dan tiba-tiba merasakan dorongan untuk berjalan di sekitar puncak mereka yang tinggi. Kita telah terbang cukup lama, sekarang ayo turun dan makan sesuatu. Kita akan mencapai kota Yan dalam beberapa hari. King Sui tidak berbicara terlalu keras, tetapi King Yi dan para wanita dapat mendengarnya dengan jelas. King Yi harus mengenakan pakaian tebal untuk melindungi dirinya dari suasana dingin. Karena dia bukan seorang Xiantian, dia tidak akan bisa sepenuhnya menahan cuaca yang keras. Aku akan pergi mencari makanan. Kalian istirahat dulu, ucap King Sui tersenyum saat dia memberitahu semua orang. Adik, biarkan aku pergi mencari makanan denganmu, ucap King Yu berkata dengan cepat. Hehe, biarkan aku yang melakukannya sendiri kakak. Aku ingin melihat gunung 9 puncak ini, ucap King Sui tertawa dan berlari melewati King Yu menuju bagian tengah gunung 9 puncak, titik tertinggi gunung. Sebagian besar tanaman hidup telanjang di atas gunung, dengan beberapa jejak tanaman hijau di beberapa pohon dan semak-semak. Sungguh luar biasa bagaimana mereka mampu berdiri tegak meskipun musim dingin yang keras. King Sui menyusuri jalan bergelombang menuju puncak, mengkhawatirkan banyak burung dan hewan kecil di sepanjang jalan. Dia memegang 2 batu besar di tangannya. King Sui tidak tertarik untuk membunuh hewan kecil, karena dia bermaksud untuk berburu hewan yang lebih besar seperti kerbau liar atau rusa liar. Saat itu, King Sui melihat pohon kecil, setinggi kaki bercabang seperti bentuknya dari telapak tangan. 6 daun bayi pucat di tengahnya, dan sekuntum bunga putih kecil bermekaran di pohon. Melihat lebih dekat, dia tidak berpikir itu sangat menarik. Namun, dia terkejut ketika dia menyadari jenis tanaman itu. Bukankah ini air liur rubah abadi?
Ini benar-benar air liur rubah abadi. Siapa yang mengira air liur rubah abadi akan ada di sini, gumam King Sui bingung. Ini adalah titik tertinggi dari 9 puncak gunung. Apakah ada Immortal Fox di sekitar sini? The Immortal Fox sebenarnya adalah rubah tingkat binatang iblis. Rubah memang licik, meskipun mereka mungkin pintar, bakat alami mereka terbatas. Sangat jarang seekor rubah berevolusi menjadi tingkat binatang iblis. Evolusi juga bukan bagian pasti dari sifat mereka. Secara teoritis, hewan apapun dapat berevolusi menjadi tahapan apapun dalam urutan tertentu. Satu-satunya masalah adalah peluang evolusi mereka. King Sui mengumpulkan air liur rubah abadi dan masuk ke alam Valet Jade Immortal. Air liur rubah abadi sangat langka. Selain itu, kemungkinan untuk membuat Immortal Fox memuntahkan air liurnya yang unik sangat kecil. King Sui berdiri di puncak gunung, mendengarkan suara angin sambil menatap awan. King Sui tidak bisa merasakan kegembiraan, bahkan ketika berdiri di titik tertinggi gunung, dia menghela nafas dan kembali turun gunung, mungkin dia belum merasakannya. Mungkin ini bukan waktu yang tepat, atau mungkin dia merindukan seorang wanita cantik di sisinya. Seekor babi hutan yang malang ditangkap oleh King Sui untuk menjadi makanan semua orang. Dengan beberapa bumbu di tangan, sebagian daging dipanggang, dan beberapa dibuat menjadi rebusan. Pada akhirnya, hanya setengah dari babi hutan yang tersisa, karena semua orang kurang bersemangat untuk makan. Ditambah lagi, beberapa wanita memiliki nafsu makan yang kecil. Seminggu kemudian, King Sui dan yang lainnya akhirnya berhasil sampai ke kota Yan. Ini akan menjadi kedua kalinya King Sui di kota ini. Kota Yan sangat besar, bahkan lebih besar dari kota 100 Miles. Ketika burung api King Sui dan burung bersayap emas Changhai Mingyue mendarat di tanah, mereka menarik banyak perhatian dari kerumunan. Mari kita cari tempat untuk istirahat dulu, ucap King Sui. Saat King Sui melihat sekeliling, bertanya-tanya di mana mereka bisa bermalam, dia tiba-tiba teringat pada kenalannya yang tinggal di kota Yan. Lai Chusong. Dia adalah pemuda yang disfungsi ereksi, disembuhkan oleh King Sui ketika dia terakhir mengunjungi kota 100 Miles. Rupanya dia juga tuan muda dari kediaman Lai. Tuan, kita menuju ke kediaman Lai, ucap King Sui kepada kusir setelah mereka semua duduk di dalam kereta binatang besar. Yang lain bingung, termasuk King Yu, yang ada di dalam kereta itu. Kereta itu melaju di sepanjang jalur batu biru lebar menuju kediaman Lai. King Sui kemudian menyadari bahwa klan Lai adalah kediaman terkenal di kota, berdasarkan seberapa cepat kusir membawa mereka ke alamat hanya dengan kata-kata kediaman Lai. Semua rumah hunian besar terletak di bagian jantung kota Yan. Ketika King Sui melihat rumah indah di depannya, dia tahu saat itu juga bahwa kediaman Lai pasti salah satu keluarga top di kota Yan. Setelah King Sui membayar biaya perjalanan itu, King Yi tampak bingung saat kereta binatang itu melaju ke kejauhan. King Sui, mengapa kita datang ke kediaman Lai? Ucap King Yi bertanya sambil melihat King Sui. King Sui ragu-ragu sejenak. Dia ingat Lai Chusong menyebutkan bahwa jika King Sui pernah datang ke kota Yan, dia bisa mencarinya. Klan Lai adalah keluarga yang cukup kaya di negeri Yanjiang. Karena dia memiliki kenyamanan seperti itu, King Sui memutuskan untuk menggunakannya. Bagaimanapun, karena mereka adalah orang asing di kota Yan yang tidak dikenal, akan lebih mudah untuk mengenal penduduk asli. Aku punya teman dari klan Lai. Aku juga punya sesuatu untuk ditanyakan padanya. Di gerbang lebar kediaman Lai, ada 2 baris penjaga berbaju baja. Kemampuan mereka hampir tidak di kelas komandan bela diri. Namun, untuk penjaga pintu, level itu sudah cukup. Tolong berhenti, ucap seorang pria paruh baya yang mengesankan dengan pedang melangkah dan menghadang King Sui. Dia berbicara dengan serius, suaranya tenang dan kuat, tetapi sangat sopan. King Sui mengangguk berhenti. Kualitas penjaganya sudah cukup bagus. Tuan, aku di sini untuk bertemu dengan Lai Chusong. Apakah dia ada? Ucap King Sui tersenyum ramah. Anda dari mana?
ucap pria paruh baya itu bertanya dengan alis terangkat. Saya King Sui, dari kota 100 Miles, ucap King Sui menjawab. Bisakah Anda menunggu sejenak, saya akan mengkonfirmasi dulu, ucap orang itu. Tentu saja, jawab King Sui. Lalu pria itu pergi dengan cepat. King Sui, apa menurutmu kita sebaiknya mencari penginapan saja? Ucap King Luo bertanya saat tatapan yang rumit melewati matanya. King Sui menatapnya dan tertawa, menggelengkan kepalanya. King Sui tahu bahwa kakeknya terlalu banyak berpikir. King Sui sebenarnya tidak yakin. Bagaimanapun, beberapa tahun telah berlalu sejak itu. Orang berubah, dan dia mungkin sudah dilupakan. King Sui juga menggunakan kesempatan ini untuk menguji apakah pria itu layak menjadi temannya. Apakah kelemahan sifat manusia mampu dalam ujian seperti itu? Dalam 15 menit, King Sui tersenyum. Dia masih bisa melihat sosok Lai Chusong yang agak akrab berjalan ke arah mereka dengan cepat. Sebelum Lai Chusong mencapai mereka, suaranya yang ramah memanggil, Tuan Alkemis Muda. Ini benar-benar kamu. Ini benar-benar kamu. Silakan masuk semuanya. Ayo masuk, ucap orang tersebut dengan sangat ramah. King Sui mengamati Lai Chusong yang berpakaian bagus. Tidak melihatnya selama bertahun-tahun, penampilannya masih sama. Namun, tingkah laku dan auranya telah berubah total. Dia sekarang bahkan merasa agak maskulin. Lai Chusong sekarang berdiri di depan King Sui. Saudara Lai, perkenalkan, ini kakekku, ibuku, dan semuanya ini kerabatku, ucap King Sui memperkenalkan keluarganya. Bagaimana kabarmu, Pak Tua? Bagaimana kabarmu, Nyonya? Ucap Lai Chusong dengan ramah menyapa mereka satu persatu. Orang lain mungkin tidak tahu kemampuan King Sui, tetapi Lai Chusong pasti tahu. Sejak dia masih muda, Lai Chusong telah menyimpan sedikit nasihat di dalam hatinya. Seseorang tidak boleh melupakan akarnya dan tidak boleh meremehkan yang lain. Berasal dari klan besar, Lai Chusong memiliki pandangan ke depan yang tajam dan akal sehat. Dia tahu bahwa pria yang jauh lebih muda yang berdiri di depannya bukanlah orang biasa. Pria dengan keterampilan penyembuhan seperti dewa yang luar biasa itu bisa dengan mudah mendapatkan ketenaran dan kekayaan di kota manapun. King Sui memperhatikan bahwa mata Lai Chusong berbinar ketika dia melihat para wanita, seperti Chang Hai Mingyue. Matanya menampakkan kekagumannya, tapi Chusong tidak menatap. Dia tidak menunjukkan keserakahan atau memberikan tatapan menjijikkan. Ini menambah kesan baik yang dimiliki King Sui. Hanya ketika mereka melangkah ke kediaman Lai, King Sui menyadari kemakmuran klan Lai. Tidak heran klan Lai memiliki pengaruh di kota Yan. Memiliki tempat tinggal seperti itu di ibu kota Yan sudah menjadi simbol kekuasaan. Dalam perjalanan mereka melihat taman batu, danau kecil, tanaman hijau dan paviliun, seperti inilah tempat tinggal klan yang layak. Di kota 100 Miles, tidak mungkin menemukan tempat tinggal yang mewah ini. Itu adalah pengalaman yang membuka mata bagi King Luo, King He, King Yi, King Yu, dan yang lainnya. Tata letak kediaman Lai cukup bagus. King Sui yakin bahwa pengaruh keluarga Lai pasti lebih besar daripada pengaruh Sekte Pedang Langit. Ada ahli martial king di klan Lai, tetapi pada levelnya, mereka bukan apa-apa bagi King Sui. Berbelok di Taman Batu, melintasi jembatan melengkung, melewati paviliun yang tampak mewah, mereka sampai ke halaman terpencil dengan banyak ruangan. Tuan Muda Alkemis, bagaimana kalau di sini? Anda dapat membiarkan kakek, ibu dan keluarga Anda tinggal di sini. Bagaimana pendapatmu? Ucap Lai Chusong bertanya dengan riang sambil memandang King Sui. Terima kasih atas perhatian Saudara Lai. Saudara Lai, kakekku dan yang lainnya lelah sehingga mereka akan beristirahat. Ayo tinggalkan mereka, aku ingin mengobrol denganmu, ucap King Sui tersenyum. Baiklah, makanan, buah-buahan, dan teh akan segera tiba, ucap Lai Chusong tersenyum ramah. Setelah itu King Sui dan Lai Chusong berjalan menuju ruangan lain yang agak jauh. Keduanya memasuki aula. Itu sangat sunyi.
King Sui menggunakan sense spiritualnya dan memeriksa bahwa tidak ada orang dalam radius 100 meter. Saudara Lai, bagaimana kabar kesehatanmu? Ucap King Sui bertanya. Terima kasih, Tuan, semuanya sangat baik-baik saja, ucap Lai Chusong memanggil King Sui Tuan. King Sui bisa melihat ketulusannya. Di dunia 9 benua, Tuan adalah gelar yang sangat sopan. Kakak Lai, jangan memanggilku Tuan. Aku merasa kurang enak mendengarnya, ucap King Sui terkekeh. Baiklah, saudara King Sui, bolehkah aku bertanya apa tujuanmu datang ke kota Yan, ucap Lai Chusong dengan sangat penasaran. Saudaraku, aku akan membuatmu terus menebak-nebak, tetapi kamu akan segera tahu, jawab King Sui tersenyum. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggu untuk melihatnya, ucap Lai Chusong tertawa terbahak-bahak. Kakak Lai, bagaimana klan Lai dibandingkan dengan klan Yan? Ucap King Sui merenung saat dia bertanya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa mengetahui kekuatan diri sendiri dan kekuatan musuh adalah cara pasti menuju kemenangan. Tidak ada salahnya mendapatkan informasi lebih lanjut. Lai Chusong terkejut. Dia menatap King Sui sebelum perlahan menjawab. Klan Lai lebih rendah dari klan Yan. Hanya dengan beberapa kata itu, King Sui mengerti bahwa level prajurit martial king di klan Yan pasti sangat tinggi dan mereka juga akan memiliki banyak orang. Negara Yanjiang berada di 20 negara teratas di benua Green Cloud. Ini tidak bisa dibandingkan dengan negara bagian bawah seperti negara Changlang. Selanjutnya, klan Yan adalah klan dominan di negara Yanjiang. Itu mungkin tidak dapat bersaing dengan Istana Surgawi, Menara Pedang dan sekte besar lainnya, tapi itu pasti setara dengan sekte pedang abadi di wilayah kota selatan. Itu berarti ada ahli raja bela diri level 8 atau 9 di klan Yan. King Sui berpikir tentang betapa naifnya dia di masa lalu. Itu naif dan konyol bahwa dia pikir dia bisa dengan santai masuk ke kediaman Yan. Saudara King Sui, dikabarkan bahwa ada ahli martial king kelas 7 di klan Yan. Namun, ada klan yang bahkan lebih kuat dari klan Yan, ucap Lai Chusong memandang King Sui, tetapi tidak bisa membaca pikirannya. Klan mana? Ucap King Sui cukup penasaran. Klan Yan adalah penguasa kota Yan, jadi secara logis seharusnya tidak ada klan yang lebih kuat. Namun, pasti akan ada beberapa klan yang tidak dikenal dengan kemampuan yang sangat tinggi, tetapi tidak tertarik menjadi penjaga kota. Klan Xiao. Mereka adalah kerabat dari klan Yan karena status pernikahan di antara generasi mereka. Dikabarkan bahwa mereka memiliki ahli raja bela diri tingkat 8 yang mengawasi klan, ucap Lai Chusong memperhatikan King Sui saat dia menjawab. Sayangnya, dia tidak dapat melihat apapun dari mata King Sui yang jernih. Jika aku ingin menghancurkan klan Yan, apakah saudara Lai akan membantuku? Kata-kata King Sui mengejutkan Lai Chusong. Dia memandang King Sui dengan wajah serius, dan mendapati dirinya tidak bisa berkata-kata. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dengan senyum yang sulit. Saudara King Sui, bukannya aku tidak ingin membantu, itu hanya jika kamu benar-benar ingin menyerang klan Yan. Klanku tidak memiliki kemampuan semacam itu untuk membantumu, ucap Lai Chusong menjawab tanpa daya. Kakak Lai, aku hanya bercanda. Tapi aku sangat menyukai tanggapanmu, ucap King Sui tersenyum. Setelah dia menyelesaikan obrolan dengan Lai Chusong, King Sui kembali ke halaman tempat keluarganya berada. Ketika dia masuk, dia menemukan ada keributan di aula. Mereka berhenti begitu King Sui kembali. Aku ingin pergi ke klan Yan sekarang juga. Aku ingin bertemu King Ching. King Sui, dapatkah ibu bertemu King Ching secepatnya? Ucap King Yi sedih menangis sedih. Air mata membasahi wajah King Yi tak terkendali saat dia menyelesaikan kalimatnya. King Sui tercengang. Dia mengintip ke arah King Luo, lalu Chang Hai Mingyue dan terakhir ke Huo Yun Liuli. King Sui, sekarang setelah semuanya mencapai titik ini, bukankah seharusnya kamu memberitahu ibumu tentang ini? Ucap Huo Yun Liuli mengatakan ini kepada King Sui. King Sui menghela nafas ringan. Ibu, aku tidak bermaksud menyembunyikan ini darimu. Ibu telah menanggung derita selama bertahun-tahun ini.
Aku hanya takut ibu akan lebih menderita. Ibu tahu, ibu hanya ingin melihatnya. Ibu tidak akan melakukan apapun. Ibu tidak bisa melakukan apapun. Ibu hanya akan melihatnya, ucap Qing Yi menangis sedih. Hanya seorang ibu yang ingin melihat anaknya yang sudah 20 tahun tidak dia temui. King Sui tidak bisa menolak kesungguhan dan harapan di mata itu. Dia juga sangat merindukan siluet keras kepala dari gadis yang memegang teguh keyakinannya itu. Dia terlalu mirip dengan ibu. King Sui berkata dengan pahit. Dia benar-benar bisa memahami perasaan Qing Yi sehingga dia tidak tahan untuk menolaknya. Setelah dia mendengar apa yang dikatakan King Sui, Huoyun Liu Li mengangguk. Itu benar bibi. Dia benar-benar mirip dengan bibi. Qing Yi menganggukkan kepalanya secara emosional. Beberapa saat sebelumnya, karena lidahnya tergelincir, Huoyun Liu Li secara tidak sengaja mengungkapkan kepada Qing Yi bahwa putrinya dipaksa oleh klan Yan untuk menjual teh di jalanan, dan bahkan diintimidasi oleh beberapa orang. Itu sangat menyayat hati sehingga Qing Yi hanya ingin segera membawa putrinya pulang. Dia bersikeras untuk melihat putrinya. Kakek King Sui, King Luo harus turun tangan untuk menjelaskan berbagai kekhawatiran dan kejadian, dan dia juga menghibur Qing Yi saat dia menyuruhnya untuk tidak merepotkan King Sui lebih jauh. Sekarang, Qing Yi tahu bahwa putranya yang terus berjalan dan pergi menuju kematian adalah untuk ibunya dan kincing mereka yang menderita di kota Yan. Dia merasa yakin dan tersentuh. Meskipun dia tahu bahwa putranya telah menderita selama beberapa tahun ini, lebih menyakitkan baginya untuk mengetahui bahwa putranya, yang dihormati di kota Hundred Miles mengalami saat-saat yang menantang di luar saat dia memulai perjalanannya untuk menjadi lebih kuat, dan bahkan telah menggoda kematian dalam banyak kesempatan. King Sui, ucap Qing Yi memandang King Sui dengan mata yang menunjukkan rasa terima kasih, dan kepercayaan diri serta kebahagiaan terhadap King Sui. Sementara para wanita di sampingnya, Chang Hai Mingyue, Huoyun Liu Li dan Si King Zuang melirik King Sui dengan tenang dengan emosi yang tak terlukiskan. King Yu memandang King Sui dengan mata penuh kekaguman. Pada saat yang sama, itu juga dipenuhi dengan semangat yang tidak akan kalah darinya. Ibu, tolong istirahatlah hari ini. Aku akan membawamu untuk melihat Kincing besok. King Sui kemudian meluangkan waktu untuk menjelajahi kota. Sekarang tengah musim dingin dan cuaca sangat dingin. King Sui keluar dari kediaman Lai dan berjalan menuju jalan yang berdekatan. Pinggir jalan itu memiliki toko kain paling banyak. Toko pakaian dan bisnis terkait semacam itu di seluruh kota Yan. Toko kain klan Yan. King Sui mengamati bahwa toko yang terletak paling baik di jalan adalah toko kain klan Yan. Yah, aku harus melihat sekeliling. Mungkin aku bisa mendapatkan sesuatu, ucap King Sui ragu-ragu sesaat sebelum dia melangkah ke toko kain klan Yan. Toko kain klan Yan menempati ruang yang besar. Ada banyak gulungan kain dan deretan rak dengan pakaian. Ini membuat tidak mungkin untuk mengetahui seberapa luas area itu. Dari apa yang diperkirakan King Sui dari luar, toko itu bahkan lebih besar daripada banyak emporium lain di kota lain yang pernah dia kunjungi. Setengah dari apa yang dibawa toko adalah kain dan setengahnya lagi pakaian. Pakaian itu menciptakan banyak warna yang mempesona. Ada pakaian untuk setiap musim. Ada lebih banyak pakaian wanita daripada pria dan umumnya jauh lebih berkilau. Ada toko kecil di dekat pintu masuk. Di belakang meja kasir, ada seorang wanita cantik yang berkonsentrasi menghitung beberapa lembar uang. Pelanggan di toko itu kebanyakan wanita. Ada anggota penjual yang mudah dikenali di setiap segmen toko. Mereka adalah wanita muda yang mengenakan seragam yang sama dan penampilan mereka semuanya di atas rata-rata. Toko tersebut dipenuhi dengan kemudaan yang hangat saat wanita muda yang cantik dan cantik berkeliaran seperti bunga di angin sepoi-sepoi, sementara pelanggan pria terlihat sangat haus. Hai tuan muda, apakah Anda butuh bantuan? Saat King Sui terganggu, dia mendengar suara wanita yang manis. Dia berbalik untuk menemukan salah satu penjual tersenyum padanya. King Sui memandangi wanita jangkung, langsing dan menawan. Kualitas terbaiknya adalah kulit putihnya,
sosok menggairahkan, pinggang mungil dan mata seksi yang sedikit menengadah. Dari sudut pandang King Sui, dia tidak tahu apakah mereka seksi atau tampan. King Sui membaca bahwa wanita seperti itu memiliki hasrat seksual yang sangat kuat. King Sui tidak memiliki niat apapun untuknya karena dia masih tidak bisa dibandingkan dengan wanita di sekitarnya. "Apakah toko Anda menjual mantel rubah atau bulu rubah?" ucap King Sui bertanya. "Ikutlah denganku." Gadis itu tersenyum dan berbalik saat King Sui mengikuti di belakang. King Sui dapat melihat bahwa wanita di depannya sengaja berjalan dengan goyangan yang menekankan pantatnya yang berbentuk baik. Itu menawan dan sosoknya dari belakang sama seksi dengan Huoyun Liuli. Setelah beberapa tikungan dan belokan, King Sui mengikuti wanita itu ke bagian yang berbeda. Ada rak panjang berisi mantel rubah dan bulu rubah. Itu benar-benar pembuka mata bagi King Sui. Ada bulu rubah putih, bulu rubah merah, bulu rubah hitam, bulu rubah hijau dan bulu rubah ungu. Pakaiannya juga tersedia dalam banyak warna. Bahkan ketika dia melihat pakaian itu, King Sui dapat melihat bahwa itu istimewa. King Sui mengulurkan tangan untuk menyentuh mantel bulu rubah putih terdekat. Dia bisa merasakan bahwa itu terbuat dari bulu rubah asli. Tiba-tiba, dia memikirkan siluet keras kepala saudari perempuannya. Apakah dia merasa kedinginan dalam cuaca seperti itu, dan apakah hatinya masih bisa membedakan dingin dan kehangatan di dunia? Pada akhirnya, King Sui memilih beberapa bulu rubah dan pergi. Saat King Sui pergi, wanita itu menatapnya dengan penuh harap. "Yan Yuner, apakah kamu tertarik padanya?" Saat itu, seorang gadis lain masuk dan bercanda. "Dia pria paling tampan yang pernah aku lihat," ucap wanita tinggi, langsing dan menggairahkan berkata jujur sambil tersenyum. "Dia memang terlihat bagus," tawa gadis cantik dan cerdas. Gadis itu tampak cantik dan membawa aura kenakalan. "Ya, Singer. Jadi mengapa kamu di sini dan tidak berlatih kultivasi di rumah?" Yan Yuner sama sekali tidak terlihat malu saat dia menanyai gadis itu, yang sama cantiknya, dan tersenyum. "Tebak." Yan Singer mengedipkan matanya yang tampak murni. "Gadis kecil, kau melakukannya lagi. Ayolah, katakan saja." "Kakak perempuanku sudah kembali." Linger sudah kembali. Mengapa dia kembali dari istana surgawi begitu cepat? Yan Yuner tercengang. "Ayo, kembali. Paman ketiga telah memutuskan untuk berhenti menghukummu dengan membuatmu datang ke sini untuk menjual pakaian. Ayo pergi." Yan Singer terkekeh. "Aku harus berubah dulu. Sayang sekali King Sui sudah pergi. Jika tidak, dia akan mengetahui bahwa Linger yang mereka bicarakan adalah Yan Linger yang dia temui di istana surgawi." Di kediaman klan Lai. Ketika King Sui kembali ke kediaman Lai, dia langsung pergi ke halaman tempat mereka tinggal. Tapi di salah satu ruang belajar di kediaman Lai, "Chusong, aku tidak merasakan kekuatan apapun dari temanmu itu. Namun, sepertinya dia bukan pria tanpa kultivasi." Seorang pria paruh baya terpelajar yang berdiri di depan Lai Chusong berkomentar dengan riang. "Dia memiliki keterampilan penyembuhan paling ahli yang pernah aku lihat. Namun, aku benar-benar tidak tahu mengapa dia membawa keluarga bersamanya ke kota Yan." Yan Chusong menjawab dengan hormat kepada pria paruh baya itu. "Tapi dia telah memberitahuku sesuatu," ucap Lai Chusong melanjutkan. "Ada apa?" Dia bertanya apakah aku akan membantunya jika dia menyerang klan Yan. Ketajaman melintas di mata pria terpelajar itu, dan dia menatap Lai Chusong sejenak, saat pikiran berpacu di benaknya. "Chusong, menurutmu dia mengatakan yang sebenarnya?" Pria itu bertanya sambil tiba-tiba tertawa. Lai Chusong menggelengkan kepalanya. "Aku tidak yakin. Kesan pertamaku adalah bahwa itu bohong. Tapi pada saat yang sama aku merasa dia bisa mengatakan yang sebenarnya. Apa menurutmu dia akan berhasil?" Lai Chusong menggelengkan kepalanya. "Kalau begitu, menurutmu apakah itu benar? Hal yang baik bahwa dia tinggal bersama kita." Pria itu terus tertawa kecil. Dia mengatakan ini seperti pernyataan daripada pertanyaan. "Haha, aku percaya penilaianmu. Jangan khawatir, ayah akan mendukungmu."
Wajah pria yang halus dan terpelajar itu tidak berubah, namun dia memancarkan aura dominasi yang mencolok dan disengaja. Siapapun yang mengenalnya dengan baik akan tahu bahwa bukan hanya untuk pertunjukan, dia memiliki kekuatan dan aset. Dia adalah kepala klan Lai Jiutian, dan bisa berdampak pada kota Yan bahkan jika dia membuat keributan kecil. Lai Chusong memandang pria itu dengan gembira dan dia merasa sangat bangga. "Terima kasih, ayah," ucapnya tersenyum. Pada malam hari, King Sui memasuki alam Valet Jade Immortal. Waktu berlalu dengan cepat. Dia sedang membuat mantel armor bulu rubah. Di hari kedua, kediaman Lai menyediakan sarapan yang mewah. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan apa yang mereka miliki di klan King, mereka sekarang berada di kediaman Lai. Seseorang akan merasa lelah jika mereka makan hidangan eksotis setiap hari, jadi ini adalah kesempatan bagus untuk makan sesuatu yang berbeda. King Yi tampak terganggu saat dia makan sedikit. King Sui bisa melihat sedikit lingkaran merah di sekitar matanya, dan dia terlihat lelah. King Sui sedikit sedih karena dia tahu bahwa ibunya tidak tidur tadi malam. Akhirnya, King Sui dan si King Zuang menemani King Yi keluar. Saat mereka bertiga pergi, King Luo menghentikan King Yu, yang sangat bersikeras untuk mengikuti. Mereka meninggalkan kediaman Lai dengan kereta dan melaju menuju lokasi yang dulu pernah dia datangi. King Sui tidak yakin apakah dia akan bisa bertemu King Qing di lokasi itu, karena berita yang dia dapatkan dari beberapa waktu lalu. King Yi menggenggam kedua tangannya dengan erat. Ada sedikit kekhawatiran di wajahnya yang tegang. Dan dia tidak menyadari bahwa kukunya sudah terkubur di kulitnya. "Ibu, jangan terlalu cemas. Secepatnya, semuanya akan baik-baik saja." King Yi menganggukkan kepalanya dengan keras. Tiba-tiba salju mulai turun. Cuaca berubah semakin dingin. King Sui melihat ibunya sedikit menggigil. King Sui mengeluarkan mantel bulu rubah dari suatu tempat. Ini tidak mengejutkan mereka, karena mereka semua peka dari jumlah kejutan tak terduga yang diberikan King Sui. "Ibu, pakai ini," ucap King Sui tidak banyak bicara saat dia menutupi ibunya. Tiba-tiba, perasaan hangat menyelimuti King Yi. Itu aneh. Mantel bulu rubah sangat hangat dan dia bisa merasakan kecepatan dan kekuatannya meningkat. Inilah yang diberikan putranya padanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memeriksanya. Dia menemukan bahwa mantel bulu rubah adalah satu potong yang mulus. Dia belum pernah melihat mantel yang dibuat dengan sangat cermat. Pengerjaan seperti itu tampaknya hampir tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa. Salju semakin lebat. Dalam waktu singkat, salju turun dengan lebat. Tanah diwarnai putih oleh salju dengan sangat cepat. Awan kelabu menggantung di langit saat angin utara yang menusuk mulai bertiup. Hari ini cuaca sangat dingin, dan bahkan turun salju. King Qing tidak akan berada di jalanan hari ini, ucap King Yi dengan cemas berkomentar. Dia khawatir, namun kecewa. Dia merasa berkonflik karena ingin melihat King Qing, namun dia tidak ingin King Qing berada di jalanan. Cuacanya terlalu dingin. Kita akan segera sampai. Jika kita tidak melihatnya hari ini, kita akan kembali lagi. Bagaimanapun, kita akan segera membawa King Qing kembali, ucap King Sui menghibur dengan senyuman. Apakah dia akan menganggapku sebagai ibunya? Dia sudah dewasa. Apakah dia akan membenciku? King Sui, ibu sangat khawatir, King Yi berkata dengan cemas. Ibu, King Qing dapat bertahan sampai hari ini karena dia menunggu ibunya untuk menyelamatkannya. Jika dia hanya memiliki para bajingan klan Yan itu, dia akan memilih untuk pergi dari dunia ini, ucap King Sui dengan lembut menghibur ibunya, tidak lupa mengutuk klan Yan. Kereta binatang itu berhenti setelah beberapa saat. King Sui, King Yi dan si King Zuang turun dari kereta. Mohon tunggu di sini sebentar. Jika kami tidak kembali setelah beberapa waktu, Anda dapat pergi. Ini pembayarannya, ucap King Sui memberitahu kusir kereta sambil membayar biaya perjalanan. Oke, ada beberapa orang di jalan, tetapi kebanyakan dari mereka mengenakan pakaian yang sangat tebal, karena mereka mengagumi butiran salju yang jatuh.
Mereka mengenakan pakaian tebal sehingga mereka mungkin tidak akan merasakan apa-apa jika jatuh. Ketiganya dengan cepat tertutup salju dari ujung kepala sampai ujung kaki. King Sui dan si King Zuang sudah menjadi seniman bela diri berpengalaman, jadi dingin seperti itu tidak terlalu mengganggu mereka. King Yi, yang mengenakan mantel bulu rubah, merasa lebih hangat dari mereka berdua. Namun, wajah King Yi terasa sakit saat angin menusuk seperti pisau bertiup ke arahnya, tetapi ini semua tidak penting. Ini karena dia bisa melihat wanita yang sangat kurus dari kejauhan. Ada gerbong ukuran kecil di samping gerai daun teh, yang sosoknya sedang dirapikan. Tidak jelas apakah dia menyimpan daun teh atau mengaturnya. Ada tempat berlindung seperti payung besar di atas bilik, tetapi tubuh wanita itu masih tertutup lapisan tipis salju saat angin bertiup ke arahnya. Meskipun ini pertama kalinya dia bertemu dengannya, King Yi memiliki perasaan yang aneh. Menghadapi King Sui, dia bertanya, "Itu King Qing?" King Sui juga kesal dengan pemandangan itu dan dia mengangguk dalam diam. Mungkin karena salju sangat lebat sehingga kepala semua orang tertutup, mungkin itu karena dia berdiri terlalu jauh, kalau tidak, King Yi akan bisa mengatakan dengan satu pandangan, bahwa wanita kurus berdiri di tengah dingin membeku, orang yang tampaknya terbuka dengan dunia, adalah putrinya sendiri. King Sui berjalan ke arahnya tanpa tergesa-gesa.